Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pada hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang cahaya dan penglihatan. Disimak baik-baik nggih. Cahaya yang ada di sekitar kita ada dua macam, yaitu yang pertama, cahaya yang berasal dari benda-benda yang disebut dengan sumber cahaya. Misalnya, matahari, senter, lampu, dan lilin. Ada juga cahaya yang tidak tampak oleh mata. Misalnya, sinar ultraviolet atau UV, inframerah, dan sinar X. Kemudian masuk ke yang kedua, sifat-sifat cahaya. Ada 5 macam. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari menembus jendela, lampu sorot di lapangan, cahaya dari proyektor ke layar, dan cahaya senter. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya, ikan yang terlihat dari luar akuarium, air di dalam gelas yang terlihat bening, dan dasar kolam yang terlihat ketika airnya jernih. Ada juga benda yang tidak dapat ditembus cahaya yang disebut dengan benda gelap. Cahaya yang tidak menembus benda gelap akan membentuk bayangan. Contohnya, buku, papan, dan cermin. Berikutnya, cahaya dapat dipantulkan. Ada yang dinamakan pemantulan Baur, yaitu jika cahaya mengenai permukaan benda yang kasar dan bergelombang. Bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan aslinya. Ada juga yang namanya pemantulan teratur, yaitu jika cahaya mengenai permukaan benda yang mengkilap dan rata, bayangan benda yang dihasilkan serupa dengan aslinya. Contohnya, pemantulan cermin, bisa jadi cermin datar, bisa juga cekung, dan bisa juga cermin cembung. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat mengalami pembelokan karena melalui dua medium yang berbeda. Contohnya, pensil terlihat patah ketika di dalam air, dan kolam renang terlihat lebih dangkal. Yang terakhir dari sifat cahaya yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat terurai menjadi beberapa macam warna. Benda-benda yang dapat mengurai cahaya adalah prisma dan titik-titik air. Contohnya, pelangi setelah terjadinya hujan. Selanjutnya kita masuk ke indera penglihatan. Yang pertama, bagian-bagian mata. Ada 2. Bagian luar ada alis, kelopak, dan bulu mata. Sedangkan bagian mata dalam yaitu ada pupil, iris, kornea, lensa mata, retina, dan saraf mata. Proses melihat benda. Cahaya pantul dari benda masuk ke mata, kemudian cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Lalu bayangan ditangkap oleh retina, selanjutnya informasi dikirim ke otak. Masih membahas tentang indera penglihatan, ada yang namanya gangguan penglihatan. Yang pertama, rabun jauh atau yang kita kenal dengan miopi, yaitu tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda jauh dan diatasi dengan lensa cekung. Yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi, yaitu tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda dekat dan dapat diatasi dengan lensa cembung. Yang ketiga ada yang namanya mata tua atau presbiopi, yaitu berkurangnya kemampuan penglihatan karena usia tua. Ada juga gangguan penglihatan lainnya yaitu buta warna dan rabun senja. Masih berkaitan dengan cahaya penglihatan, ada yang kita kenal dengan namanya alat optik. Yang pertama, periskop. Digunakan pada kapal selam untuk melihat objek di atas air, menggunakan 2 cermin datar dan menggunakan prinsip pemantulan cahaya. Yang kedua, loop. Berfungsi untuk memperbesar bayangan benda dan menggunakan lensa cembung. Yang ketiga, kacamata, yaitu membantu penglihatan rabun dekat dan jauh dengan menggunakan lensa cembung ataupun lensa cekung. Contoh selanjutnya ada kamera. Menggunakan 2 lensa cembung sehingga menghasilkan bayangan yang diperkecil dan nyata, serta masih banyak alat-alat optik lainnya. Terima kasih telah menyimak video ini.
Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.